Hai guys, ada beberapa hal yang saya mau sajikan di video kali ini, yaitu CEO Alameda, Caroline Ellison, yang mengaku bersalah terhadap SDNY. Ada juga on-chain analysis Bitcoin mengenai funding rates-nya yang mulai kelihatan membaik. Kira-kira endgame daripada infrastruktur blockchain itu bagaimana? Itu yang akan kita lihat. Ada pembaruan dari Twitter, kemudian ada juga Paxful yang menghilangkan Ethereum daripada marketplace-nya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk berita terbaru daripada ini, di mana CEO Alameda, Caroline Ellison, dan Gary Wang telah mengaku bersalah terhadap melakukan kejahatan fraud dan bekerja sama dengan SDNY ya. Kata SEC sekarang adalah SEC akan mencharge Caroline Ellison dan Gary Wang dalam upaya-upaya mereka dalam melakukan fraud terhadap investor-investor equity di platform trading crypto FTX ya. Ellison dan Wang bekerja sama di dalam investigasi yang mereka lakukan ya. Kita akan lihat apa yang mereka lakukan. Selanjutnya, apakah ini adalah langkah untuk mendapatkan proteksi daripada mereka, karena ini bisa menjadi karena kita tahu bahwa FTX ini sering melakukan rapat dengan SEC ya, dengan SEC. Kita tahu siapa ketua daripada SEC, sering rapat dengan dia. Jadi semacam ada permainan yang dilakukan. Kalau misalnya mereka tiba-tiba mengaku bersalah tersebut, mungkin ingin mendapatkan proteksi daripada SEC-nya ya, karena mereka sudah memberikan banyak donasi kepada pemerintah Demokrat dan juga kemungkinan untuk kepada SEC-nya juga. Ya, kita akan update lagi mengenai hal ini dan sekarang kita akan lihat untuk Bitcoin di time frame daily-nya. Time frame daily-nya itu terjadi penurunan di sini, tetapi ini menurut saya bisa menjadi candle indecisive ya. Penurunannya tidak terlalu banyak seperti retest daerah candle yang ini saja ya teman-teman. Jadi tidak terlalu banyak. Kalau kita lihat untuk indikatornya masih bearish sebenarnya. RSI itu di bawah 50, MACD masih mengarah ke bawah dan market cipher masih dalam posisi merah. Money flow-nya masih dalam posisi merah ya teman-teman. Kalau kita cek ke time frame 4 jam sekarang sedang membentuk pola triangle seperti ini dan tampaknya akan berusaha untuk melakukan breakout ke atas. Untuk RSI-nya ini sedang berusaha bertahan di atas 50, MACD-nya masih dalam posisi naik ya teman-teman. Oke. Market cipher itu perlahan-lahan ini mulai menghijau. Money flow-nya ini bisa memperlihatkan kita bahwa ada perubahan yang cukup signifikan di money flow-nya dan ada green dot di sini juga. Kalau kita lihat untuk time frame 1 jamnya, ini juga perlahan-lahan mulai bullish, RSI juga mulai bullish, dan market cipher money flow-nya itu perlahan-lahan akan ke hijau. Jadi secara jangka pendek itu akan bullish ya teman-teman. Kita lihat kalau ini dia sudah semacam melakukan breakout ke atas meskipun dengan volume yang tidak terlalu banyak. Jadi sebenarnya saya masih tidak terlalu yakin bahwa ini pump-nya ini cukup kuat sebenarnya karena volumenya itu tidak terlalu banyak dan ini ada di Binance ya. Jadi volumenya itu tidak terlalu banyak, malah berkurang. Kalau kita plot seperti ini malah berkurang volumenya selama dia berada di dalam triangle ini. Berarti masih dalam pola korektifnya, belum ada pergerakan secara impulsif yang cukup kuat gitu. Tetapi menurut saya masih ada kemungkinan daripada harga Bitcoin untuk naik sampai ke daerah kotak warna merah ini di 17.100, 17.200-an ya. Oke. Kita akan lihat, kita akan pantau mengenai pergerakan harga selanjutnya. Kalau misalnya dia gagal breakout ke atas dan hilang garis support ini, maka dia akan bisa terjun ke bawah ke daerah kotak warna hijau ini ya teman-teman. Di sini ada support yang cukup kuat. Paling mentok ya harus sampai ke 78 ke 6 kalau misalnya masih mau bullish ya teman-teman. Oke. Kita akan lihat untuk laporan daripada Messari ini mengenai token-token yang mendapatkan
inflasi terbesar di tahun 2023. Jadi ini bisa menjadi pedoman bagi kita untuk tidak invest berdasarkan tokenomics ya. Ya, karena inflasinya itu cukup gede. Yang pertama adalah OKB, ini dari exchange OKX. Inflasinya sangat tinggi sekali, 266% di tahun 2023. Di YDX juga 250%. One Inch Lux, ini platform NFT, marketplace NFT yang cukup terkenal, saingannya OpenSea. PancakeSwap juga sangat terkenal, ini milik ya DEX terbesar di Binance Smart Chain. Osmosis ini merupakan, kalau tidak salah, DEX di Cosmos. Ethereum Name Service ini merupakan di mana kita bisa membeli nama wallet address kita ya. Jadi misalnya kelby.eth itu. API Tree, Radical, Scale, Curve, Chromia, Uniswap. Uniswap kemarin saya sempat sebutkan tidak terlalu baik sebenarnya untuk tokenomics-nya, meskipun dari segi fundamentalnya ini cukup baik ya. Jadi penggunaannya, keamanannya itu cukup baik. Axie Infinity juga masih cukup gede inflasinya. Berkebalikan dengan inflasi yang terbanyak di tahun 2023, ada juga token-token yang inflasinya paling kecil di tahun 2023 ya. Dan sumbernya itu dari Messari, MakerDAO. Tidak ada deflasi ya. Dan BNB inflasinya tidak ada 0%. Chainlink ini menurut saya akan bisa menjadi token yang cukup kuat di kemudian hari. VeChain, Terra Luna Classic, dari saya sendiri sih tidak akan membeli ini. Theta Network, Trust Wallet Token, IOTA ini koin dari dulu, zaman dulu. Neo juga dari zaman dulu. Basic Attention Token ini merupakan token Brave browser untuk browser yang lebih ada privasinya, yang tidak men-track setiap kegiatan kita. Engine Coin menurut saya ini akan menjadi koin yang cukup kuat nantinya, karena ini menyangkut soal NFT dan Metaverse yang akan tentu saja mengalami adopsi massal ya di suatu titik. Ada beberapa yang saya tidak terlalu familiar. Ethereum 0,54% saja inflasinya di tahun 2023. Ini menurut saya sangat baik sekali untuk Ethereum. Monero, BitTorrent, dan berbagai macam Bitcoin. Dan ada Bitcoin juga 1,75%, tentu saja inflasinya tidak terlalu besar. Cardano inflasinya juga tidak terlalu besar. Polygon dan Synthetix juga tidak terlalu besar. Jadi itu bisa menjadi pedoman bagi teman-teman untuk memilih koin-koin mana yang teman-teman akan beli, yang kira-kira potensinya itu cukup besar nanti di tahun 2023 ya teman-teman. Oke. Kita akan lihat dulu ini platform crypto Paxful itu menghilangkan Ethereum daripada marketplace-nya, di mana dia mengutarakan bahwa integrity over revenue. Jadi lebih baik mempertahankan integrity daripada penghasilan yang banyak ya teman-teman. Oke. Siapa yang selanjutnya akan melakukan hal ini? Oke. Nah, Paxful ini merupakan marketplace cryptocurrency peer-to-peer. Jadi teman-teman ini merupakan semacam kita bisa kirim antara satu dengan yang lainnya ya tanpa melalui checks ya. Tetapi ini hanya merupakan jembatan. Jadi mirip kalau mirip dengan ini apa namanya marketplace yang ada di Indonesia itu, saya lupa namanya, yang mempertemukan, fungsinya untuk mempertemukan penjual dan pembeli ya. Oke. Jadi ini sama juga, ini untuk mempertemukan penjual dan pembeli di marketplace Paxful ya. Merupakan tipe marketplace exchange yang paling jadul ya, paling sederhana. Jadi tidak secanggih DEX atau CHEX ya, tapi ya ini khusus untuk orang-orang yang mau terdesentralisasi dan mau ada privasinya terjaga ya. Kalau misalnya masuk ke CHEX kan biasanya itu kita tidak bisa ada privasi secara full lagi ya. Karena harus melakukan KYC ketika kita mendaftar akun di CHEX tersebut seperti di Binance, Toko Kripto, Indodax, dan lain-lain. Oke. Jadi ini merupakan langkah yang dia lakukan
ya. Dan menurut saya sih sebenarnya saya lebih terbuka terhadap koin-koin yang lain, Ethereum, jadi saya bukan maksimalis. Jadi menurut saya ya terserah dia apa yang mau dia lakukan. Kalau misalnya menurut dia ini baik untuk dia ya, dia silakan. Dia boleh lakukan ini ya. Tetapi kalau misalnya saya punya marketplace, maka saya akan buka untuk koin-koin yang memang fundamentalnya itu baik ya. Oke. Dan Twitter menambahkan fungsi secara diam-diam, menambahkan fungsi harga Bitcoin dan ETH. Kita lihat kalau misalnya kita ketik slash dolar ini dolar Bitcoin, maka itu akan muncul uh, tampilan ini. Bisa juga kalau tidak salah Bitcoin price sepertinya akan muncul juga, dan juga dolar ETH itu akan muncul. Ya, akan muncul harganya di sini, tapi belum ada untuk Dogecoin ya. Meskipun kita tahu bahwa Elon Musk itu sangat menyukai Dogecoin, tidak, ya tidak ada untuk Dogecoin, ya malah adanya postingan orang-orang lain mengenai Dogecoin. Oke, jadi menurut saya nanti akan ditambahkan oleh Twitter. Ini merupakan langkah awal saja, mungkin tes sesuatu ya, Bitcoin dan ETH. Dan ini juga mengimplikasikan bahwa Elon Musk mendukung Bitcoin, Ethereum, dan kripto yang lainnya juga, Dogecoin dan koin-koin lainnya kemungkinan besar ya. Dan kemungkinan bisa mengaplikasikannya di dalam Twitter kita ini ya. Bullish untuk kripto secara jangka panjang. Apa kira-kira endgame daripada infrastruktur blockchain? Apakah sekarang-sekarang ini merupakan yang termutakhir? Belum ya teman-teman. Namanya adalah Zero Knowledge Virtual Machines, ZK. Ini merupakan teknologi yang sangat canggih sekali, yang bisa merevolusi portabilitas daripada smart contract. Ini bisa menghilangkan penghalang-penghalang atau barrier kripto terhadap adopsi massal, karena dengan menggunakan ZK, Zero Knowledge, ini akan memberikan privasi, memberikan keamanan seperti Ethereum, dan bisa meningkatkan yang namanya scalability, bisa di scale up, jadi bisa memproses banyak transaksi di waktu yang singkat dengan transaction fee yang sangat murah sekali. Jadi ini menurut saya teknologi yang akan sangat mengubah infrastruktur blockchain, tetapi penghalangnya adalah developer masih sangat susah untuk melakukan membuat program-program yang baik daripada dibangun menggunakan zero knowledge ini, ya, karena tidak seperti optimistic dan tidak seperti optimistic rollups, contohnya Optimism dan Arbitrum, itu bisa dengan gampang di convert daripada Ethereum mainnet. Tetapi kalau untuk ZK ini, ya, karena ada halangan daripada pengalaman developer tersebut, ya, sehingga sangat susah sekali untuk mengaplikasikannya sekarang-sekarang ini, ya. Harus tunggu beberapa tahun lagi bagi ZK untuk bisa lebih matang, lebih siap dipakai oleh berbagai pengguna, dan bisa menyajikan transaction fee yang sangat murah dan proses transaksi yang sangat cepat ya. Jadi ini menurut saya sangat bullish sekali secara jangka panjang, khususnya untuk Ethereum. Teman-teman bisa coba ZK Sync, sepertinya itu ada kaitannya dengan ini. ZK Sync merupakan macam layer 2 yang sangat murah sekali biaya transaksinya. Ada juga potensi airdrop yang teman-teman bisa dapatkan kalau misalnya teman-teman setidaknya melakukan bridge daripada Ethereum mainnet ke ZK Sync tersebut. Teman-teman coba saja di ZK Sync.
Mana tahu bisa mendapatkan airdrop lumayan ya. Bisa cukup besar uang yang didapatkan dari airdrop tersebut ya. Oke. Dan kita akan melihat terakhir mengenai funding rates. Kalau dari kata CryptoQuant sendiri ini harga Bitcoin itu sekarang sangat undervalue atau sangat murah sekali berdasarkan semua valuasi metrik on-chain ya. Tapi kita belum bisa memanggil kalau ini adalah bottom daripada harga Bitcoin. Kita harus pertama lihat-lihat dulu mengenai whale, apakah mereka mulai mengakumulasi Bitcoin atau tidak. Ini sangat krusial atau penting dalam holding Bitcoin secara jangka panjang. Masih sama, whale itu belum membeli ya, dan ini merupakan titik yang terendah sejak sebelum Terra Luna itu hancur. Nah, kita lihat kalau ini 1M sampai 3M holder realized price itu sekarang berada di titik 18.400. Ini merupakan daerah resistance untuk harga Bitcoin secara jangka pendek. Nah, kalau kita melihat adanya uptrend daripada market Bitcoin, ini bisa menjadi resistance di harganya. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan crash di COVID dan China ban, funding rate sepertinya sudah mulai pulih dengan cepat. Ini menunjukkan kalau sentimen market itu mulai membaik ya, atau sembuh atau healing ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ya ini jadi yang saya tangkap adalah dia mengutarakan bahwa kemungkinan pivot akan segera terjadi, bottom itu akan segera terjadi, jadi sudah mulai bisa akan terjadi berbalik arah, peluang untuk terjadi berbalik arahnya semakin tinggi, meskipun belum benar-benar bottom, mungkin ini merupakan akan menjadi penurunan yang terakhir kali kalau misalnya terjadi penurunan yang cukup dalam beberapa minggu ke depan, dan dari situ kita bisa lihat kalau mungkin akan terjadi reversal daripada harga Bitcoin ya. Kalau kita lihat daripada funding rates ini. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akan update terus mengenai informasi-informasi penting lainnya di video-video selanjutnya. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.